Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa channel Gus Yusuf di YouTube maupun di Facebook, teman-teman santri, para orang tua santri, wabil khusus para pengasuh pondok pesantren yang saat ini masih menunggu dan mencari keputusan terbaik tentang kapan para santri harus kembali ke pondok pesantren. Saat ini kami berada di pondok pesantren Asrama Perguruan Islam Tegarjo Magelang, yang kebetulan juga kami sudah bersama dengan Gus Yusuf untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang kesiapan para santri untuk kembali ke pondok pesantren. Assalamualaikum Gus Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi tentang pandemi COVID. Yang paling sering ditanyakan ini tentang kapan para santri itu kembali ke pondok pesantren. Kan mereka itu kan sudah lebih dari 2 bulan di rumah. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan sejak sebelum Ramadan. Ya. Nah, sebagaimana informasi sering masuk ke redaksi, itu banyak protokol yang sudah sering kita baca di jejaring WhatsApp, di Facebook, itu tentang bagaimana kita harus memulai aktivitas new normal ini, Gus. Salah satunya kan di pondok pesantren yang tidak bisa lepas. Ya. Pripun, Gus? Jadi sebelum saya jawab kapan kita mulai masuk santri berangkat ke pesantren, perlu saya sampaikan dulu latar belakangnya. Nggih. Kenapa kok ini para orang tua wali murid ini ngotot segera buka, gelisah. Juga para kiai sendiri ini juga merasa punya tanggung jawab untuk segera kembali menyapa, ngopeni santri-santri. Jadi memang COVID-19 ini dampaknya luar biasa. Tidak hanya secara kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, semua terdampak. Oke, terus. Nah, dalam penanganan COVID ini, negara secara umum kita melihat hari ini yang dipakai standar itu madhabnya ada 2. Satu adalah madhab yang namanya pertimbangan kesehatan. Yang kedua adalah madhab ekonomi. Gitu. Pangupojibon ya, itu. Iya. Jadi gimana agar sehat tetapi ekonomi juga jalan, ya, gitu kan? Maka mall, pasar ini sudah mulai buka. Ini pesantren burung. Nah, ini yang masih kurang adalah madhab pendidikan. Oke, madhab pendidikan. Madhab pendidikan. Yang jadi belum juga, terpikirkan. Juga harus ada pertimbangan pendidikan itu loh. Pesantren dalam hal ini tidak boleh nyerah ketika ada pandemi ini. Awal kita sudah mengikuti, santri dipulangkan lebih awal. Dengan cara yang dramatis, cara-cara pulang aja dramatis. Belum masa liburan sudah kita pulangkan. Kita selalu kontrol anak-anak. Nah, ketika sekarang sudah saatnya mulai masuk, nah ini yang menjadi muncul dilema. Karena apa? Karena ketika santri itu terlalu lama di rumah dengan segala efek pergaulannya, ini tentu lebih banyak yang negatif. Anak-anak menjadi susah dikontrol, juga anak-anak drop, semangat belajarnya turun drastis. Bulanan HP terus di rumah. Orang tua itu sudah banyak yang sambat. Anak itu kalau di pesantren lama itu memang dikangeni sama wong tua. Dikangeni, tapi begitu pulang seminggu kangennya wis hilang, jadi sumpek wong tua itu. Sumpek. Lah ini
Maka mereka berharap pesantren segera buka. Itu satu. Yang kedua juga, para kiai juga berpikir hal yang sama. Ketika anak di rumah, mamanya pesantren bocah harap alfiah, apalani ilang kabeh. Belum lagi yang pesantren tahfidz, belum lagi ya tadi semangatnya. Online gimana? Iya, online salah satu solusi. Ngajinya bisa online, tetapi banyak hal yang tidak bisa diwakili oleh teknologi. Secara online. Ya. Uang ekonomi juga begitu. Kan ada sayur online, bakso online, tapi kenyataannya orang juga masih berburu ke pasar. Mesti pasar jadi rame. Masih harus ke pasar. Apalagi pengajian. Pesantren itu tidak hanya sekedar transfer knowledge, pengetahuan, tapi pesantren juga punya tekad dan ikhtiar untuk membentuk karakter. Santri ini butuh dilus-elus karo kiai. Bahkan kalau perlu sekali waktu diselentik, ditakzir. Itu juga nyelentiknya kalau lewat WA nggak bisa. Nggak bisa diselentik lewat WA, itu nggak bisa. Gugahan subuh. Lah nang omah ngaji online ning ora jamaah subuh, itu kan problem bagi para kiai, itu mikirnya sampai ke situ. Dilematis ya. Maka memang ini pesantren harus tetap jalan. Nah, gimana agar bukanya pesantren nanti itu tetap melalui protokol, agar tadi pesantrennya jalan. Karena hari ini panglima itu adalah kesehatan. Yang paling diutamakan. Diutamakan adalah kesehatan. Itu sangat disadari betul oleh para kiai-kiai di pesantren. Ya. Jadi beberapa informasi sebelumnya menyebutkan bahwa yang penting ketika kita memasuki new normal ini aman dulu, sehat dulu. Soal mereka yang pada menjadi pedagang, kalau mau beraktivitas yang penting bisa sehat dulu, golek badine belakangan, guys. Ya. Nah, berkait dengan masuknya para santri ke pesantren ini, apa santri yang harus dipersiapkan ketika masuk itu, Gus? Lalu di pihak pesantrennya sendiri itu apakah boleh dalam tanda petik bikin protokol sendiri, Gus? Tentu pesantren tidak bisa berjalan sendirian, itu karena kita juga tidak ingin nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misal ada nanti klaster-klaster baru di pesantren. Baik. Itu tidak kita inginkan. Yang kedua juga, pesantren kan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pesantren juga harus memberikan rasa nyaman, aman terhadap lingkungan masyarakat. Maka beberapa ikhtiar sudah dilakukan, baik secara personal, juga secara kelembagaan. RMI ini sudah memfasilitasi, bahkan kalau di Jawa Tengah kemarin RMI sudah ketemu dengan gubernur, audiensi dengan para bupati-bupati di daerah-daerah. Jawa Timur itu. juga, Gus. Jawa Timur juga, bahkan PBNU juga kemarin sampai ke presiden. Terus juga ada Pak Muhaimin Iskandar sebagai gugus tugas, pengawas gugus tugas, ini juga selalu berikhtiar, gitu loh. Selalu berikhtiar. Nah, dari situ kita bisa mengambil beberapa poin. Sekali lagi bahwa kesehatan ini tetap menjadi panglima. Tetapi bagaimana protokol itu bisa jalan di pesantren. Nah, ini yang beberapa pesantren tentu beda-beda. Okay. Karena ada yang serinya 1000, ada yang pesantrennya 100. Iya, itu yang harus dipikirkan bersama. Iya, harus beda-beda. Fasilitas pesantrennya juga tidak sama kan. Iya. Maka di situ muncul kearifan-kearifan lokal. Ini yang harus dipahami. Tidak bisa ada protokol sama seperti himbauan dari Jakarta itu. Oh, itu protokol yang bagus. Ini nggak iso dilakoni. Lah kepiye ya? Ideal ya, Gus. Ideal, tapi angel kalau nggak bisa dilaksanakan. Maka seperti pesantren Tegarjo, sekali lagi setelah kemarin kita mendapat arahan dari RMI yang juga sudah berkoordinasi dengan gubernur,
juga RMI Kabupaten setelah berkoordinasi dengan gugus tugas kabupaten, maka Tegarrejo mencoba membuat protokol-protokol bagaimana persiapan santri sebelum berangkat. Nah ini, salah satunya yang pertama, santri itu sebelum berangkat nanti diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sebelum berangkat? Sebelum berangkat, 14 hari. Itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari RT. Baik. Dari RT saja, bahwa ini anak sudah melakukan isolasi gitu loh. Tidak harus dari puskesmas itu, Gus? Nah, sebentar. Ini isolasinya RT. Baik. Terus yang kedua, ketika santri itu berangkat, dipastikan dalam keadaan sehat. Tidak ada penyakit-penyakit bawaan, tidak panas, demam, apalagi batuk, sesak nafas. Nah, ini yang dibutuhkan adalah surat keterangan sehat dari puskesmas. Tidak harus rumah sakit ya, Gus ya? Tidak harus rumah sakit. Baik. Kita paham bahwa rata-rata santri itu tinggalnya di desa. Baik. Tekan rumah sakit itu wedi, karena mlebu rumah sakit lawange ngendi akeh sing ora ngerti. Ini kemarin didiskusikan oleh RMI dengan Pak Gub. Nggak bisa kalau santri harus minta surat keterangan sehat ke rumah sakit. Nah, bisa-bisa nanti wong tuane wis ora usah mondok wae, mutung malahan kan bahaya. Ya, bahaya. Maka kita berharap juga kita berharap ada edaran dari Gubernur Jawa Tengah sebagaimana disampaikan. Khusus Jawa Tengah ya? Ya, agar puskesmas-puskesmas di daerah-daerah itu nanti bisa membantu memberikan kemudahan-kemudahan tentang surat sehat itu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh santri. Terus juga yang dijaga lagi adalah keberangkatannya. Keberangkatannya santri tidak boleh dengan kendaraan umum. Dari pesantrennya jemput gitu, Gus? Enggak, nanti dari sana bisa dengan orang tuanya. Oh, oke. Kendaraan pribadi. Kalau tidak, rombongan. Kita sudah koordinasikan dengan organisasi alumni di daerah. Oh, dengan alumni. Berkoordinasi dengan alumni setempat. Untuk menyiapkan bus rombongan. Nah, itu nanti juga berkaitan dengan izin perjalanan, karena beberapa ini kan belum, ya kita berharap nanti sudah normal. Kalau belum, butuh surat izin jalan dari Dishub, ya biar diurus oleh alumni. Baik. Agar ketika masuk perbatasan kota ini tidak lancar, tidak dicegat itu loh. Terus juga karena situasi pandemi seperti ini, maka kita berharap wali santri ini juga membekali anak-anak itu dengan suplemen, membawakan vitamin tambahan untuk anak-anak itu, yang itu nanti bisa dikonsumsi di pesantren agar anak-anak bisa lebih terjaga kesehatannya. Tapi aja gawake jahe sak truk kan. Nanti ling Gus, kalau boleh ini dibocorkan, Gus, dari beberapa musyawarah para masyayikh di Pondok Pesantren Tegarrejo sendiri, mungkin bisa disampaikan kapan sebenarnya, Gus? Sebentar. Jadi begini, ini kan setelah santri itu kita mohon persiapannya. Ini kan juga harus ada kesiapan dari pesantren kan? Pesantren juga harus toto-toto. Contoh kecil, ini pesantren nanti akan melakukan penyemprotan disinfektan. Di kelas-kelas, di kamar-kamar? Iya, di kelas-kelas, di kamar-kamar seluruhnya itu. Pesantren juga melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh desa, aparat desa. Kita kan harus kula nuwun ngabari ini santri mau datang biar nggak kaget masyarakat kan, datang dengan protokol-protokol seperti ini. Kedatangannya pun ini juga bertahap kok, bergelombang. Okay. Dan kita sudah sepakati kalau Tegarrejo nanti sementara ini khusus santri wilayah Jawa Tengah. Yang luar Jawa Tengah belum? Ya, luar Jawa Tengah belum. Alasannya apa, Gus? Kenapa yang luar Jawa Tengah diterahirkan? Jadi ini sesuai saran dari Pak Gub ya. Karena penanganannya akan lebih bisa sederhana, tidak terlalu rumit. Ya.
ya antar kabupaten, antar apa, tapi masih dalam lingkup Jawa Tengah. Baik. Dan Jawa Tengah ini alhamdulillah kan sudah cukup melandai kurvanya. Menurun. Beberapa provinsi hari ini Jawa Timur kan juga sedang naik, masih tinggi. Kalimantan juga naik, beberapa Kalimantan Selatan atau mana ada beberapa 3 atau 4 provinsi yang naik kan. Maka ini cukup Jawa Tengah dulu agar koordinasinya juga mudah. Yang kedua tentu fasilitas dan kebutuhan pesantren ini situasinya new normal kan? New normal. Memang protokol itu nanti ada menginginkan jaga jarak gitu loh. Di pesantren nanti ngajinya saran dari Gugus itu ngajinya tetap jaga jarak, Gus. Tidurnya jaga jarak. Wah, ini jujur aja kita yang nggak optimis itu. Yang tadinya satu kamar itu isi 20 berarti hanya isi sepertiganya itu. Sepertiga, karena kalau menurut saya kemarin dengar dari Dokter Suprianto itu, ya, pesantren itu kalau memenuhi syarat ya harus menyiapkan fasilitas 3 kali lipat. Waduh. Tambah luasnya 3 kali lipat, gedungnya, sekolahnya. Wah, ini jelas tidak mungkin, isora melaku. Berarti kita mengkalah. Kita mengalah. Santri ini sing dilongise bertahap itu tadi, bertahap. Untuk awal ini kita Jawa Tengah kalau Tegarrejo estimasinya 50% baik dari jumlah santri. Nah, nanti setelah kondisi semakin baik nanti baru semua didatangkan. Baik. Untuk tadi yang disampaikan Gus Yusuf itu semacam protokol itu berlaku untuk pondok pesantren salaf atau pesantren yang juga ada sekolahnya, Gus. Gimana penjelasannya? Protokol kesehatan itu sama berlakunya di pesantren salaf, pesantren juga pesantren yang di desa-desa. Ini memang kita tidak bisa, sekali lagi butuh kearifan lokal lah. Beberapa pesantren di kampung-kampung yang santrinya 30-50 orang, yang santrinya itu hanya lokal desa, itu ya mungkin beberapa saya dengar sudah pada berjalan. Ya oke, nggak ada masalah karena itu di desa. Santrinya berasal dari situ dari aja. Desa sempat. Sebagaimana sekarang masjid-masjid juga sudah mulai buka, mulai jalan. Ini harus tetap jalan itu loh. Baik. Pesantren, masjid, musola, tahlilan, yasinan. Karena di samping kita itu ikhtiar secara lahir dengan mengikuti protokol kesehatan, tidak kalah penting adalah ikhtiar batin, doa. Nek tahlilan macet kabeh. Ya. Yasinan macet kabeh. Lebih bahaya itu. Bahaya ini. Meskipun bisa yasinan di rumah, tapi sapa sing iso menjamin nang omah ndelok TV ra sida yasinan. Ya. Di rumah akhirnya malah cuman tongkrong-tongkrong nggak jadi tahlilan. Ya mending tahlilan di desa tetap jalan, yasinan jalan dengan protokol kesehatan. Baik. Yasinane yang nganggo masker, tahlilane nganggo masker. Nah, pengajian di kampung, madrasah diniyah, musola, masjid juga silahkan jalan. Baik. Tapi sekali lagi dengan protokol kesehatan dan dengan koordinasi pemerintah desa setempat. Baik. Ini yang harus diperhatikan. Terima kasih Gus Yusuf. Jadi masih belum dijawab ini sama Gus Yusuf tentang kapan dibuka, Gus. Jadi kan pesantren Lirboyo itu kan juga menjadi salah satu rujukan tentang bagaimana santri akan kembali ini, termasuk juga di pondok pesantren Tegarrejo ini. Nah, selanjutnya ini kan situasi memang harus semacam menapak hidup baru, Gus. Jadi bagaimana tradisi pesantren yang selama ini kita berjalan apa adanya, lalu ke depan itu kan new normal ini kan kita harus berdamai dengan virus sesungguhnya, Gus. Kan virus itu kan tidak hilang kan? Iya. Sebagaimana demam berdarah itu kan tidak hilang. Tapi kan karena kita bisa menyesuaikan dengan keadaan new normal itu, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Konteksnya adalah mentradisikan hal-hal baru di pesantren, Gus. Barangkali Gus bisa menyampaikan pandangan, tips gitu, Gus. Saya sampaikan ya. Saya sejak awal itu nggak setuju dengan berdamai itu, berdampingan lah. Berdampingan, ya berdampingan. Damai ke awak dini hati-hati itu dicokot gitu loh. Kita hidup berdampingan. Karena
sebagaimana para pakar virus mengatakan, Mbak, ini virus ini tidak akan hilang. Dan vaksinnya juga tidak akan ditemukan. Karena virus itu akan selalu berkembang, berubah, bermigrasi, terus. Menyesuaikan. Nah, maka kita ini yang harus pinter-pinter. Kalau bahasa dokter itu kita goyang kanan, goyang kiri, menghindar kanan, menghindar kiri kan. Nah, ini yang harus dilakukan. Maka tatanan baru ini satu yang namanya menjaga kebersihan. Maka nanti budaya hidup bersih di pesantren ini harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Jadi anak-anak sebelum ngaji harus cuci tangan dengan sabun. Ini nanti pesantren juga akan menyediakan wastafel portable di beberapa tempat itu kan. Terus juga budaya hidup sehat, olahraga. Ada jadwal olahraga nanti? Iya, nanti ada minimal jadwal kekaring lah. Itu. Jadwal kekaring. ini harus diadakan itu. Jadwal kekaring. Ini harus diadakan itu loh. Harus diadakan jadwal olahraga. Terus juga cek kesehatan rutin. Kalau cek kesehatan rutin gimana, Gus? Ya, pesantren ini nanti diwajibkan untuk membentuk gugus tugas pesantren. Gugus tugas COVID. Ini nanti di Dirgarjo dan di pesantren dibentuk. Yang itu nanti akan terus berkoordinasi dengan puskesmas dan gugus tugas daerah, kabupaten. Nah, nanti mungkin seminggu sekali dicek kesehatan anak-anak. Masing-masing santri itu. Masing-masing santri. Lebih diperketat. Ya alhamdulillah kalau Tegarrejo kita ada rumah sakit umum Subhanul Waton. Itu nanti akan mendampingi terus santri. Kalau bahasanya itu sesuk delok watuk ciduk. Langsung karantina. Maka juga pesantren ini menyiapkan ruang isolasi sekiranya nanti dibutuhkan. Terus satu hal lagi yang mungkin perlu disampaikan bahwa sebetulnya soal jaga jarak tadi memang kita akan upayakan, tetapi semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan orang tua tidak perlu takut yang berlebihan. Karena apa? Ketika putra-putra jenengan itu sehat, tidak ada yang dikhawatirkan. Dan umurnya santri itu rata-rata kan di bawah 30. Di bawah 30. Kecuali pesantren Sepuh Payaman. Nah ini yang sepuh. Beda. Belum ada keterangan itu kapan kembalinya itu. Kalau kita ini santrinya kan di bawah 30. Ya. Di bawah 30. Berarti insya Allah. Dan ibaratnya kita ini kan kalau masuk di pesantren sudah satu keluarga. Yang penting dari rumah tadi sudah bawa surat sehat. Sudah sehat. Jadi masuk di rumah itu ya seperti keluarga. Nah, jadi tetap kita akan upayakan, selalu ingatkan, tetapi dengan semaksimal mungkin. Tapi tidak perlu khawatir karena santri itu rata-rata usia muda. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah para kiainya. Nah, ini yang harus dijaga. Berarti nanti ketika kiainya itu umumnya kan kiainya kan pengasuh sepuh. Ya. Berarti harus ada protokol santri ketika sowan ke kiai gitu. Ya. Bahkan sekarang ya nyun sewu. Biasanya datang itu orang tua kan sowan masrahke putra. Untuk kali ini tidak usah dulu. Berarti tekniknya tadi diantar sama alumninya itu. Nanti sampai sini diterima oleh tim kesehatan. Ya, setelah dinyatakan suratnya mana, terus dicek suhunya, masuk, udah wali murid silahkan pulang. Tidak usah sowan kiai dulu. Engko nek malah salaman-salaman ro kiai ini gerah sapa sing arep mulang, gitu kan? Maka ini salah satu new normal. Terus juga santri pun mungkin juga kalau kiainya sepuh-sepuh ya ndak usah salaman dulu. Yang penting kowe ngaji oleh ilmu nih. Nah, nanti kalau situasi sudah memungkinkan, nanti baru sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang, wali santri boleh menjenguk. Sekaligus sowan kiai-kiai. 3 bulan?
Atau Ya sampai nunggu Oh, situasi. normal. Ketika situasi sudah dinyatakan normal. Iya. Baik. Karena ini kan begitu santri masuk, nanti santri itu kita isolasi, tidak menerima tamu siapapun pesantren ini. Juga tidak menerima sambangan wali santri. Tidak ada sambangan dulu sampai situasinya normal. Berarti kuncinya selama aktivitas dinyatakan normal, new normal di pesantren itu, Gus, di dalam pesantren hanya ada santri dan pengajar. Ya. Baik. Para pemirsa YouTube dan Facebook Gus Yusuf Channel, menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Yusuf berkaitan dengan persiapan para santri untuk kembali ke pondok pesantren. Yang menarik bagi saya, Gus, tadi Gus Yusuf juga menyampaikan soal tradisi santri yang ada di masyarakat, soal tahlilan, yasinan, sama sholat jamaah, terutama sholat Jumat, Gus. Beberapa kan warga masyarakat itu belum berani melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika kondisi new normal ini nanti akan berjalan, kami berharap bahwa tradisi di masyarakat itu kembali berjalan karena itu berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Mau tidak mau harus diakui begitu, Gus. Iya. Gimana pandangan Gus? Ya jelas. Ini tidak bisa kita ini terus diam terus di dalam rumah. Karena virusnya nggak akan berhenti. Virusnya nggak selamanya akan ada. Tapi ya harus keluar dengan tadi. Kita itu waspada. Ini kehidupan harus tetap jalan. Apalagi kehidupan agama. Ini yang menjadi support utama. Karena kita semua yakin lah bahwa virus ini ciptaan Allah. Soal ini direkayasa oleh teknologi, direkayasa oleh orang macam-macam, tapi ciptaan Allah. Kita juga ciptaan Allah. Baik. Maka kita harus berbagi ruang lah. Gusti Allah nggak virus ya tiga inggone aja cedek-cedek, kowe rada rono itu kan. Dan tadi dengan kita memahami gayanya virus itu agar kita bisa selamat gitu loh. Nah, berdampingan dengan virus. Iya, berdampingan. Pandai-pandai berdampingan dengan virus. Ya, kita kan nggak dancing lah kanan kiri. Jadi tahlilan itu menjadi semangat hidup karena di situ ada doa. Ini tetap jalan. Yasinan di masjid tetap jalan. Anak-anak ngaji di musola. Lagi wis 3 wulan ra ngaji, bocah mido kluyuran. Apalagi seusia-usia anak-anak belasan tahun ini. Aduh ya Allah, ini sangat labil dan mudah terpengaruh. Maka kita sarankan ya di desa majelis taklim, madrasah diniyah tetap jalan. Baik. Tapi dengan protokol. Wis to nek ngaji anak-anak bekali masker. Baik. Anak-anak sebelum berangkat cuci tangan, pulang dari ngaji cuci tangan. Baik. Sebelum ketemu orang tua cuci tangan dulu. Ini harus menjadi new normal tadi, menjadi kehidupan baru. Kan new normal itu kan sederhana sebetulnya. Kalau dulu kita ini keluar dengan tanpa masker, sekarang keluar dengan masker. Baik. Kalau dulu kita ini keluar cukup mungkin gembol dompet wis antek, sekarang tambah gembol hand sanitizer. Ini kan hanya seperti itu. Terus juga tadi kita melindungi kepada orang tua kita. Lebih hati-hati kepada para orang tua kita yang rentan tertular. Nah, kebanyakan imam tahlil, guru ngaji itu kan sepuh-sepuh. Mesti sepuh, Gus. Wis ojo salaman sila. Tahlilan monggo Al-Fatihah, jaga jarak dan tetap dijaga. Karena itu para sesepuh-sesepuh kita, ini harus tetap kita jaga. Baik, Gus. Jadi kalau boleh saya memberikan kata kunci dari yang diuraikan oleh Gus Yusuf tadi, berarti kita harus berani memulai hidup new normal ini, Gus. Iya, kita harus optimis. Tanpa harus menunggu protokol yang lebih detail, karena sampai hari ini ternyata belum ada arahan atau himbauan atau protokol yang lebih tegas gitu, Gus. Gimana? Iya, karena kita ini berharap negara ini bisa hadir, tetapi tidak bisa kita bergantung kepada negara. Oke. Kasihan Pak Jokowi lah kalau harus juga ngurusi Tegarjo buka, ini buka, harus diverifikasi. Mesake Pak Jokowi mikir ekonomi, mikir yang lain. Tapi kita harus ada ijtihad
Tapi sekali lagi, panglimanya adalah para dokter kesehatan. Nah ini, tapi kearifan lokal harus tetap jalan karena tidak sama. Kong di sini pesantren itu tidurnya nggak pakai kasur. Kalau tiba-tiba harus mengadakan ranjang tempat tidur berderet-deret, aduh kapan dibuka itu kan? Iya kan? Iya. Pertanyaan terakhir Gus, yang tadi belum dijawab Gus Yusuf. Mungkin masuknya itu tetap di bulan Syawal ini? Ya. Soal masuk pesantren? Oke, kalau ini saya jawab sekarang ya. Jadi kita nanti ini akan melaun surat maklumat kepada wali santri kita launch surat maklumat itu diantaranya tadi itu kesiapan santri sebelum berangkat. Oke. Hal-hal teknis harus ya? Karantina mandiri. Berarti kalau mulai hari ini terus besok ini santri-santri ini sudah karantina, berarti santri mulai masuk ke pesantren ini 14 hari kemudian. 14 hari dari sekarang. Ya? Oke. Berarti yang pertama kali, gelombang pertama nanti santri masuk pesantren Tegarrejo itu adalah tanggal 28 Syawal. 28 Syawal ya. Baik. Atau bertepatan dengan 20 Juni. Baik. 20 Juni. Itu baru Kabupaten Magelang. Oh. Tanggal 20 Juni. Tidak serentak seluruh Jawa Tengah. Tidak. Waduh. Terus setelah itu nanti 21 Juni mungkin Kabupaten Temanggung, mungkin Wonosobo. Terus ini bergelombang. Jawa Tengah saja itu mungkin butuh waktu 10-15 hari. Ini baru Jawa Tengah saja itu masih butuh waktu 10-15 hari kemudian baru masuk. Nah, untuk yang pesantren santri dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, kita masih menunggu nanti. Ya kita tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah. Bagaimana nanti arahan dari pemerintah seperti apa. Baik. Kalau memang situasi sudah memungkinkan, bisa kita datang. Kalau belum, harapan dari para masyayikh, tadi malam kita rapat para masyayikh, itu santri-santri dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, yang belum bisa berangkat, ngaji di pesantren terdekat. Oke, santrinya, pondoknya alumni gitu kan? Iya. Ya. Memang di Cirebon kan banyak sekali pesantren. Ngaji dulu ikut tabarukan ngaji di Buntet, ikut tabarukan ngaji di Kempek, ikut tabarukan ngaji di Monggo. Terus santri yang di Jawa Timur, Kediri juga ikut tabarukan ngaji di kiai-kiai desa-desa itu. Pokoknya ngaji tetap harus jalan. Oke, ngaji harus tetap jalan. Ya, enggak boleh berhenti. Ya, Soal nanti administrasinya terus gimana Gus? Kalau mereka di pesantren tidak di Tegarrejo, misalnya di alumni di sana, cara administrasi? ya nanti administrasi terdaftar kalau sudah masuk sini. Kalau sekarang kan belum itu loh. Belum terdaftar lah. Itu yang akan, dan juga nanti tetap ada pengajian daring. Saya tetap nanti juga akan memulai pengajian daring. Rutin ya Gus ya? Rutin. Pesantren itu kan punya ciri khasan. Jadi begini, kenapa banyak pesantren pengen mulai bulan Syawal? Di samping desakan wali santri tadi, ada satu lagi yang namanya tabarukan. Seperti Tegarrejo ini pesan dari muassis Kiai Khudori dulu, mulai ngaji patokane malam Rebo setelah 15 Syawal. Malam Rebo setelah 15 Syawal. Ya, ini mulai patokan dari dulu pesantren ini ada. Jadi besok malam Rebo depan kita akan mulai. Meskipun belum ada santri. Belum ada santri, belum datang ya? Ya, ini masih ada. Kalau di sini sekitar 300-an anak ada. Oke. Ya. Nanti akan kita tetap Kiai Mudrik, Kiai Hanif selaku pengasuh pesantren. Sudah mulai ngaji. Nanti akan Al-Fatihah lah, mukaddimah bukaan pesantren tetap tanggal malam Rebo setelah 15. Besok berarti sekitar tanggal 17 Syawal. Sudah mulai ke depan. Nah, nanti santrinya secara bergelombang mulai 28 Syawal akan didatangkan. Nah, ini soal tabarukan. Kita agar terus nyambung berkahnya dengan muassis, dengan para guru-guru kita dulu. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para santri dan
wali santri, kita sudah mendengar dari Gus Yusuf tentang hal-hal teknis yang harus dipersiapkan ketika santri datang ke pondok pesantren, dan tadi sudah disampaikan bahwa teknis datangnya berangkat ke pesantren itu harus bergelombang. Lalu yang kedua, tadi Gus Yusuf menyampaikan bahwa tradisi ini harus terus berjalan, dan tradisi pesantren tetap berpatokan pada tradisi yang sudah dijalankan masa-masa sebelumnya. Sebagai closing, sekali lagi semoga diskusi kita ini bisa sedikit mengobati lah dan menjawab beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaan intinya kapan santri mulai berangkat, ya untuk santri yang daerah Magelang sekitarnya Lebih awal nanti. Nah, terus yang dengan sekolah Subhanul Waton, tentu karena Subhanul Waton itu adalah makmuman. Nah, begitu pesantren salaf ini buka, Subhanul Waton juga segera buka, meskipun nanti tahun ajaran baru belum mulai. Ya, nanti untuk yang Subhanul Waton segera akan kita rilis, dari yayasan akan segera memberikan pengumuman kepada para wali santri dan calon santri baru. Tapi kurang lebih protokolnya sama. Untuk khusus Subhanul Waton berarti menunggu pengumuman dari pemerintah atau dinas pendidikan, Gus, gimana? Itu sekolahnya. Yang sekolah, iya. Tapi pesantrennya kan, Iya, iya, kita kan tetap harus jalan itu loh. Berarti sebagai santri ya kalau satu pintu berarti. Iya, kita ini 28 Syawal mulai, Subhanul Waton ya kurang lebihnya sekitar itu. Baik. Nanti Karena segera di sana tetap ada ngaji. Ya, segera akan kita rilis juga yang untuk santri dengan sekolah ini kan juga harus semua harus jalan. Baik. Ya. Sekali lagi, mari pesantren dan pengajian harus tetap jalan. Kita juga tetap harus yakin atas pertolongan Allah. Amin. Jadi setelah ikhtiar secara lahir, tadi protokol, satu lagi yang membuat kita yakin kenapa harus jalan pesantren itu. Karena di pesantren ini juga setiap malam anak-anak kita ajak mujahadah, anak-anak kita ajak berzikir. Kan sudah jelas bahwa ketika di situ selalu dikumandangkan istighfar, 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 maka akan aman dari azabnya Allah, aman dari penyakit, aman dari segala musibah. Ini juga harus menjadi keyakinan kenapa pesantren buka. Jadi ikhtiar lahir kita lakukan, doa para kiai, dan insya Allah doa para santri ini tidak hanya untuk santri, untuk masyarakat, bahkan untuk Indonesia. Kalau pesantren-pesantren mulai buka majelis taklim, sholawat, terus juga tahlilan, masjid-masjid buka, doa terus dikumandangkan, insya Allah COVID-19 akan segera melandai dan juga akan, kalau sirna katanya tidak bisa sirna tapi yang penting selamat kabeh lah, sehat kabeh. Yang penting kita kuat berdampingan dengan virus. Iya gitu, ya. Cekap, Gus. Ya. Matur suwun Gus Yusuf yang sudah bisa memberikan beberapa pandangan sekaligus informasi terkait dengan kapan para santri masuk di pondok pesantren. Terima kasih kepada para pemirsa, sahabat-sahabat santri, teman-teman santri yang sudah mengikuti acara ini. Kita akan kembali di acara-acara berikutnya. Kami dari Pondok Pesantren Tegarjo Magelang segera undur diri dan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.